Hujan di luar jendela berderai seperti ribuan jarum perak yang menimpa kaca. Di dalam kamar yang luas dan hangat ini, suara itu seharusnya menenangkan. Tapi bagiku, Mia, suara itu justru memperjelas kesunyian. Aku menoleh. Rian, putra semata wayangku yang berusia 6 tahun, berdiri di ambang pintu kamar. Mata bulatnya menatapku, memancarkan kerinduan yang sama persis dengan yang kurasakan. Ayah kapan pulang? Pertanyaan itu lagi. Pertanyaan yang sama setiap malam selama 6 bulan terakhir. Pertanyaan yang membuat hatiku terasa seperti diremas. Aku tersenyum, senyum yang terasa kaku dan palsu bahkan untuk diriku sendiri. Kurentangkan tanganku. Sini, sayang. Rian berlari kecil dan memelukku. Aku bisa mencium wangi sampo bayi dari rambutnya. Ayah masih sibuk sekali, Rian. Proyeknya besar sekali di luar kota. Ayah kerjakan buat Rian, buat kita. Tapi Rian kangen. Masa telepon aja susah? Jet. Anak sekecil ini pun bisa merasakan kejanggalan itu. Aku mengelus punggungnya. Nanti bunda coba telepon lagi, ya. Sekarang Rian tidur, besok kan sekolah. Setelah memastikan Rian kembali terlelap di kamarnya, aku kembali ke ruang kerjaku. Laptopku menyala, menampilkan deretan angka-angka merah di laporan keuangan perusahaan. Kerugian. Lagi, ini tidak masuk akal. Perusahaan warisan ayahku ini selalu stabil, bahkan cenderung meroket sejak Bram kupercayai memegang kendali operasional sebagai direktur. Bram, suamiku. Pria yang kuinikahi 10 tahun lalu saat dia masih seorang staf junior yang brilian namun miskin. Aku melihat potensinya, dan ayah setuju. Kami membangunnya bersama. Dia pekerja keras, ambisius, dan dulu, dia sangat mencintaiku. Setidaknya, itu yang kupikirkan. 6 bulan lalu, dia pamit untuk mengurus proyek ekspansi besar di Kalimantan. Proyek vital, katanya. Dia harus fokus. Dia bilang komunikasi mungkin akan sulit karena sinyal di lokasi tambang. Aku percaya. Tentu saja aku percaya. Dia suamiku. Tapi proyek itu sepertinya tidak berjalan mulus. Laporan keuangan justru memburuk. Uang mengalir keluar dengan deras untuk biaya operasional proyek yang tidak jelas rinciannya. Setiap kali aku mencoba bertanya detailnya lewat telepon, itu pun kalau panggilanku diangkat, jawabannya selalu sama. Tenang saja, sayang. Semuanya terkendali. Kamu fokus saja sama Rian, biar aku yang urus bisnis. Ini rumit. Kamu nggak akan ngerti. Selalu begitu. Meremehkanku. Padahal, aku memegang 70% saham perusahaan ini. Aku memijat pelipisku yang pening. Rasa lelah ini bukan hanya fisik. Aku lelah sendirian. Lelah mengurus Rian sendirian, lelah mengkhawatirkan perusahaan sendirian. Dulu, setidaknya aku punya Sita. Mengingat nama itu membuat sedikit rasa hangat menjalari hatiku sebelum berganti menjadi rasa kehilangan yang aneh. Sita, asisten rumah tanggaku. Aku menemukannya 3 tahun lalu, gadis desa yang lugu, jujur, dan sangat butuh pekerjaan. Dia cepat belajar, cekatan, dan sangat menyayangi Rian. Aku sudah menganggapnya seperti adikku sendiri. Saat ibunya di kampung sakit keras dan butuh operasi, aku tanpa pikir panjang mentransfer puluhan juta. Sita menangis, bersujud di kakiku, berjanji akan mengabdi seumur hidupnya padaku. Mbak Nia sudah seperti malaikat buat saya. Saya nggak akan pernah lupa kebaikan Mbak, katanya waktu itu. Aku hanya tertawa dan menyuruhnya berdiri. Anggap saja aku kakakmu, Sid. Jaga ibumu baik-baik. Tapi, 7 bulan lalu, dia datang padaku dengan mata sembab. Dia bilang dia akan menikah. Seorang pria di kampungnya sudah melamarnya, dan dia harus pulang. Saya mau jadi istri yang baik, Mbak, ucapnya lirih, menunduk. Saya mau fokus ngurus rumah tangga. Kata calon suami saya, istri itu harus di rumah, melayani suami, biar suaminya sayang terus, nggak berpaling ke wanita lain. Aku terharu sekaligus sedih kehilangannya. Tentu saja, Sid. Itu hak kamu. Aku ikut bahagia. Aku memberinya pesangon besar, jauh di atas standar. Dia menangis lagi, memelukku erat. Lalu dia pergi. Begitu saja.
Dia bilang pernikahannya sederhana di kampung, jadi aku tidak perlu datang. Aku memakluminya, meski sedikit kecewa karena tidak diundang. Sejak Sita pergi, rumah terasa semakin sepi. Terutama setelah Bram juga pergi. Ding! Ponselku berbunyi. Pesan dari Bram. Sayang, maaf baru balas. Meeting panjang. Sinyal susah. Aku mungkin baru bisa pulang 2-3 bulan lagi. Proyeknya lagi kritis. Aku transfer uang bulanan seperti biasa ya. Love you. Aku menatap pesan itu. Tidak ada panggilan. Tidak ada pertanyaan tentang Rian. Hanya laporan. Dan kebohongan yang entah kenapa mulai kurasakan. Aku butuh udara. Aku mengambil kunci mobilku. Persetan dengan laporan keuangan. Aku butuh keluar dari rumah ini. Rian juga butuh hiburan. Rian, bangun, sayang, teriakku sambil berjalan ke kamarnya. Kita ke mall. Beli mainan baru dan es krim. Anak itu langsung terbangun, matanya berbinar. Asik? Ke mall? Dalam perjalanan di tengah kemacetan Jakarta, aku mencoba mengusir firasat buruk yang tiba-tiba menyergapku. Aku menyetel lagu ceria kesukaan Rian, ikut bernyanyi bersamanya. Mungkin aku hanya terlalu stres. Bram memang pekerja keras. Sita sudah bahagia dengan rumah tangganya. Dan kerugian perusahaan mungkin hanya tantangan bisnis sementara. Setibanya di lobi mall yang megah dan ramai, aku menggandeng tangan Rian. Mau es krim dulu atau beli mainan dulu? Tanyaku. Es krim? Oke, tuan muda. Ayo ke? Langkahku terhenti. Mataku terpaku pada satu titik di seberang lobi. Di depan etalase toko perlengkapan bayi premium. Seorang wanita. Dia terlihat sangat kukenal. Pakaiannya mahal, tasnya bermerek. Dia sedang mengelus perutnya yang buncit. Jantungku berdebar. Tidak mungkin. Wanita itu menoleh, dan dunia seakan berhenti berputar. Itu Sita. Dia tampak terkejut melihatku, sama terkejutnya seperti aku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, seorang pria keluar dari toko, menenteng beberapa tas belanjaan. Pria itu tersenyum pada Sita, senyum yang sangat kukenal. Senyum yang tidak pernah kulihat selama 6 bulan terakhir. Pria itu adalah Bram. Suamiku. Dunia seakan berhenti berputar. Suara riuh lobi mall yang tadinya bising mendadak senyap di telingaku. Yang tersisa hanya detak jantungku yang berdebar begitu kencang hingga terasa sakit, dan 3 sosok yang membeku dalam adegan nyata paling absurd yang pernah kualami. Aku, putraku, Rian. Dan di seberang sana, suamiku, Bram, yang tersenyum mesra pada mantan pembantuku, Sita, yang sedang hamil besar. Wajah Sita pucat pasi. Matanya membelalak ngeri, satu tangannya yang tidak mengelus perut otomatis terangkat menutupi mulutnya yang ternganga. Dia mengenaliku. Tentu saja. Senyum di wajah Bram lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi panik yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Tas-tas belanjaan premium di tangannya, perlengkapan bayi yang seharusnya kubeli bersamanya jika kami punya anak kedua, terasa seperti tamparan di wajahku. Ayah! Suara lugu Rian memecah keheningan yang mencekam. Ia melambai kecil. Ayah di situ. Bunda, itu ayah. Rian, dalam kepolosannya, mulai menarik tanganku, mencoba berlari menghampiri sosok ayah yang sangat dirindukannya. Tarikan itu menyadarkanku. Rasa syok yang membekukan darahku seketika berubah menjadi bara api. Amarah. Kemarahan yang begitu pekat, begitu panas, hingga membuat pandanganku menggelap di tepinya. Aku tidak merasakan apa-apa lagi, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit hati, yang ada hanya murka. Aku melepaskan genggaman tangan Rian. Tunggu di sini sebentar, sayang. Jangan kemana-mana, ucapku dengan suara datar yang menakutkan, bahkan untuk telingaku sendiri. Aku mulai melangkah. Setiap langkahku terasa berat, namun mantap. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang terdengar seperti genderang perang. Aku tidak mengalihkan pandanganku dari mereka berdua. Bram panik. Dia melihatku mendekat. Dia mendorong Sita sedikit ke belakangnya, seolah melindunginya. Melindungi pelakornya dariku. Nia, sayang, sapanya, suaranya bergetar. Dia mencoba tersenyum, tapi yang keluar adalah seringai ketakutan. Kamu ngapain di sini?
Ini nggak seperti yang kamu. Pak, aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Seluruh kekuatanku kusalurkan ke telapak tanganku, mendarat telak di pipi kirinya. Suaranya menggema di lobi mal yang luas. Semua orang berhenti. Puluhan pasang mata kini tertuju pada kami. Nia, pekitnya, memegangi pipinya yang memerah. Proyek di Kalimantan, Bram, suaraku keluar lebih kencang dari yang kuduga. Dingin, tajam, dan penuh kebencian. Sibuk sekali, ya? Sibuk sampai harus bikin proyek baru di sini. Mataku melirik tajam ke perut buncit Sita yang gemetaran di belakangnya. Kamu? Aku kini beralih pada Sita. Wanita yang dulu selalu menunduk, kini gemetar ketakutan. Pakaiannya yang mewah terlihat konyol di tubuhnya. Dan kamu, Sita? Dia tersentak, air matanya mulai mengalir. Mbak Nia saya? Mau jadi istri yang baik, teriakku, tidak peduli lagi pada orang-orang yang mulai berkerumun, beberapa sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Mau fokus urus rumah tangga biar suami nggak berpaling? Ternyata ini suamimu? Bah? Wajah Sita semakin pucat. Dia menangis sesenggukan. Maaf, Mbak. Maaf? Aku tertawa. Tawa yang terdengar mengerikan. 6 bulan. 6 bulan suamiku bohong padaku. Bilang kerja di luar kota. Nggak bisa pulang ketemu anaknya. Aku menunjuk Rian yang berdiri mematung beberapa meter di belakangku, wajahnya bingung dan ketakutan. Ternyata dia pulang ke rumah istri mudanya. Mantan pembantuku. Kerumunan mulai berbisik. Pelakor, suami nggak tahu diri. Gila, sama pembantunya sendiri. Kamu pakai uangku, Bram. Aku kembali menghadap suamiku, yang kini hanya bisa diam membisu, wajahnya pucat karena malu dan marah. Kamu pakai uang perusahaan keluargaku untuk biayai hidup pelakor ini. Kamu belikan dia baju mahal? Tas mahal? Rumah? Mobil mewah? Aku teringat laporan keuangan yang memburuk. Teringat semua kerugian itu. Pantas saja perusahaan rugi terus. Uangnya kamu pakai untuk mahar dia. Nia, hentikan. Jangan bikin malu, desis Bram, mencoba meraih lenganku. Ku tepis tangannya kasar. Malu? Kamu yang seharusnya malu, pengkhianat. Aku kembali menatap Sita. Dan kamu. Aku sudah anggap kamu seperti adikku sendiri. Ibu kamu sakit, siapa yang bayar biaya operasinya? Aku. Dan ini balasanmu. Kamu goda suamiku di rumahku sendiri. Di saat aku percaya penuh sama kamu. Pantas saat dulu kamu sering ngantuk siang-siang. Ternyata malamnya kamu melayani suamiku di kamarmu, sampai hamil. Perut buncit itu kini menjadi bukti yang paling memuakkan. Kamu hamil berapa bulan? 8. Hitunganku langsung berjalan cepat. Kamu berhenti kerja 7 bulan lalu. Itu artinya kamu sudah hamil 1 bulan sebelum kamu keluar. Kalian berzina di rumahku saat kamu masih jadi pembantuku. Sita terisak. Saya dipaksa, Mbak? Dipaksa? Bram mendelik ke arah Sita, seolah kaget dengan pembelaan dirinya. Aku tertawa lagi. Dipaksa tapi sekarang kamu nikmati semua kemewahan ini? Jangan bodoh, Sita. Kamu itu ular. Aku tidak mau membuang waktu lagi. Di tengah kerumunan yang semakin padat dan riuh dengan cemoohan, aku mengeluarkan ponselku. Halo, Pak Danang. Aku menelepon pengacara keluargaku. Suaraku kubuat setenang mungkin. Tolong segera proses gugatan cerai saya terhadap Bramantio. Segera. Dan siapkan surat penyitaan aset perusahaan yang dia pakai. Ya, semuanya. Saya tunggu di kantor Anda 1 jam lagi. Wajah Bram berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Nia, jangan gila. Kita bisa bicarakan ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku mematikan telepon. Mataku tertuju pada kunci mobil mewah yang tergantung di saku celana Bram. Dengan satu gerakan cepat, aku merampasnya. Mobil ini. Atas nama perusahaan. Kembalikan. Nia. Aku tidak berhenti. Aku merogoh saku jasnya, mengambil dompetnya. Kubuka dan kuambil semua kartu kredit dan kartu ATM. Kartu kredit unlimited, fasilitas perusahaan. ATM,
rekening gaji dari perusahaan. Semua aku cabut mulai detik ini juga. Kulemparkan dompet kosong itu ke wajahnya. Nikmati hidup barumu, Bram, desisku. Dengan dia. Bram terdiam. Hancur. Sita menangis histeris di belakangnya. Orang-orang di kerumunan mulai semakin berani. Pelakor nggak tahu malu, teriak seorang ibu. Laki-laki sampah, timpal yang lain. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan meludah ke arah mereka. Pengkhianat. Cemoohan dan ludah mulai berdatangan. Mereka berdua terpojok, dipermalukan di depan umum, tepat seperti yang kuinginkan. Aku membalikkan badan. Rasa puas yang dingin menjalar sejenak sebelum aku melihat wajah Rian. Anakku menangis dalam diam. Wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. Amarahku langsung luntur, digantikan rasa sakit yang menusuk. Ya Tuhan, anakku. Dia melihat semuanya. Aku berlari kecil ke arahnya, berlutut, dan memeluknya erat. Maaf, sayang, maafin Bunda. Kita pergi dari sini, ya. Kita beli es krim di tempat lain. Aku menggendongnya, membenamkan wajahnya di leherku agar dia tidak perlu melihat ayahnya yang kini menjadi tontonan publik. Sambil berjalan cepat meninggalkan kerumunan itu, aku bisa mendengar suara tangisan histeris Sita dan makian orang-orang yang mengiringi langkahku. Aku tidak menoleh ke belakang. Di dalam mobil, tanganku gemetar hebat saat memasukkan kunci. Rian masih terisak di kursinya. Aku menyalakan mesin, dan air mataku akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan, air mata kelegaan karena telah meledak, dan air mata ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Babak di mana aku tidak akan memberi ampun. Perjalanan pulang dari mal adalah siksaan dalam keheningan. Satu-satunya suara di dalam mobil adalah isak tangis Rian yang tertahan dan deru mesin Mercedesku yang membelah kemacetan sore. Tanganku yang mencengkeram setir masih gemetar hebat. Di kursi penumpang, kunci mobil mewah Bram yang kurampas tadi tergeletak seperti trofi yang memuakkan. Suara Rian yang bergetar memecah kebisuan. Aku menatapnya dari kaca spion. Wajah mungilnya basah oleh air mata, matanya penuh kebingungan yang meremukkan hatiku. Ayah jahat, ya? Aku menelan ludah, rasa perih langsung menyengat tenggorokanku. Bagaimana aku bisa menjelaskan pengkhianatan, perselingkuhan, dan kehancuran rumah tangga pada anak berusia 6 tahun? Aku menepikan mobil di tempat yang aman dan mematikan mesin. Aku berbalik, melepas sabuk pengamanku, dan memeluk tubuh mungilnya. Enggak, sayang. Bisikku, kebohongan pertama dari ribuan kebohongan yang mungkin harus kuciptakan untuk melindunginya. Ayah tidak jahat. Ayah sedang bingung. Tapi kenapa ayah sama Tante Sita? Kenapa Bunda tampar ayah? Kenapa orang-orang jahatin ayah? Rentetan pertanyaan itu keluar di sela isak tangisnya. Aku memejamkan mata, mencari kekuatan. Sayang, dengarkan Bunda. Ayah harus bekerja sangat jauh. Sangat jauh. Dan Tante Sita itu, dia teman kerja ayah. Bohong. Sergah Rian, mengejutkanku. Dia mendorongku sedikit. Rian lihat ayah senyum sama Tante Sita. Ayah nggak pernah senyum gitu lagi sama Bunda. Anak-anak lebih peka dari yang kita duga. Hatiku teriris. Aku memeluknya lagi, lebih erat. Bunda yang salah. Bunda tadi marah sekali. Maafin Bunda, ya? Bunda janji, semua akan baik-baik saja. Ada Bunda di sini untuk Rian. Selalu. Aku tidak tahu berapa lama kami duduk di tepi jalan itu sampai tangis Rian mereda, berganti dengan napas teratur kelelahan. Dia tertidur di pelukanku. Melihat wajah polosnya, amarahku yang tadi sempat luntur kini berkobar lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan amarah panas yang meledak-ledak. Ini adalah amarah dingin, sedingin es, dan setajam baja. Mereka tidak hanya menghancurkan hatiku. Mereka sudah menyakiti anakku. Dan untuk itu, mereka harus membayarnya lunas. Aku kembali menyalakan mesin. Tujuanku bukan rumah. Tujuanku adalah kantor Pak Danang, pengacara keluargaku. 1 jam kemudian, aku duduk di seberang Pak Danang. Rian tertidur di sofa mewah di sudut ruangan, dijaga oleh sekretaris Pak Danang yang baik hati.
Nia, saya turut prihatin, ujar Pak Danang, pria parubaya berkacamata yang sudah mengabdi pada keluargaku selama puluhan tahun. Tapi, saya harus akui, saya kaget dengan kecepatan tindakan Anda di mal tadi. Jangan kaget, Pak, sahutku dingin. Itu baru pemanasan. Saya mau semuanya selesai hari ini. Pak Danang mengangguk, menyalakan laptopnya. Baik, Anda bilang gugatan cerai. Apa Anda yakin? Tidak ada mediasi. Tidak ada, jawabku tegas. Saya mau cerai gugat. Hak asuh Rian jatuh penuh ke tangan saya. Tanpa terkecuali. Bagaimana dengan harta Gonogini? Aku tertawa sinis. Harta apa? Semua yang dia miliki adalah milik saya. Perusahaan itu warisan ayah saya. Rumah yang kami tinggali adalah hibah dari orang tua saya. Mobil yang dia pakai adalah aset perusahaan. Bahkan rekening banknya adalah rekening gaji dari perusahaan saya. Dia mungkin akan menuntut bagian atas jasanya membesarkan perusahaan, kata Pak Danang, memainkan peran sebagai devil's advocate. Silakan saja, desisku. Tapi dia harus jelaskan dulu kemana perginya uang perusahaan selama 6 bulan terakhir. Saya punya laporan keuangannya. Ada kerugian miliaran rupiah untuk biaya proyek fiktif yang saya yakini dia gunakan untuk membeli rumah dan mobil mewah untuk selingkuhannya. Mata Pak Danang menajam. Ini serius, Nia? Ini bisa masuk ranah pidana. Penggelapan dalam jabatan. Saya tahu, kataku. Itulah kenapa kita harus bergerak cepat. Apa yang Anda ingin saya lakukan sekarang? 1, kataku sambil mengangkat jariku. Blokir semua rekening pribadi Bram yang terhubung dengan perusahaan. Saya sudah ambil kartu-kartunya. Pastikan dia tidak bisa menarik sepeser pun lagi. 2, lanjutku. Saya mau Anda siapkan surat pemecatan Bramantio dari posisi direktur utama. Alasan? Penyelewengan dana perusahaan. Saya akan kumpulkan Dewan Komisaris besok pagi untuk RUPS luar biasa. 3, dan ini yang paling penting. Cari tahu di mana mereka tinggal. Lacak pengeluaran perusahaan yang janggal itu. Pasti ada pembelian properti. Saya mau rumah itu. Hari ini. Pak Danang terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya suka semangat Anda. Baik. Tim saya akan langsung bekerja. Hanya butuh 2 jam bagi tim investigasi Pak Danang untuk menemukan alamatnya. Sebuah townhouse mewah di area elit Jakarta Selatan. Pembeliannya dilakukan 3 bulan lalu, menggunakan dana perusahaan yang disamarkan sebagai investasi lahan. Pukul 8 malam, aku tiba di depan rumah itu. Aku tidak sendiri. Pak Danang bersamaku, membawa surat perintah penyitaan aset perusahaan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap berdiri di belakang kami. Rumah itu indah. Jauh lebih modern dan hangat daripada rumahku sendiri. Lampu-lampu taman menyala, dan dari jendelanya, aku bisa melihat interior yang ditata dengan selera tinggi. Selera Sita, kurasa. Aku menekan bel. Butuh waktu beberapa saat sebelum pintu terbuka. Yang muncul adalah Bram. Wajahnya kuyu, pipinya masih sedikit merah bekas tamparanku. Dia jelas kaget melihatku. Nia, ngapain kamu di sini? Saya? Saya sedang mengunjungi aset perusahaan saya, jawabku datar. Aku mendorong pintu, melewati Bram yang tertegun. Pak Danang dan timnya mengikutiku. Sita muncul dari ruang tengah, mengenakan piyama sutra yang mahal. Perutnya yang buncit terlihat jelas. Melihatku, dia langsung berlari bersembunyi di belakang Bram. Ini rumahku, Nia. Kamu nggak berhak, teriak Bram, mencoba mendapatkan kembali keberaniannya. Rumahmu? Pak Danang melangkah maju, menyerahkan setumpuk dokumen ke dada Bram. Rumah ini dibeli menggunakan dana PT Jaya Abadi, di mana klien saya adalah pemegang saham mayoritas. Ini adalah surat sita aset. Anda menempati properti perusahaan secara ilegal. Wajah Bram langsung pucat. Dia menatap dokumen itu, lalu menatapku ngeri. Kamu lakukan ini. Kamu pikir aku akan diam saja setelah apa yang kalian lakukan? Tanyaku. Aku beri kalian waktu 30 menit. Kemasi pakaian kalian. Hanya pakaian pribadi. Bawa tas belanjaan kalian dari mal tadi.
Sisanya, semua perabotan mewah ini akan disita dan dilelang besok. 30 menit. Gila kamu, seru Bram. Sita sedang hamil besar. Kamu mau mengusir kami ke jalanan? Kehamilan itu bukan urusanku, sahutku dingin. Itu hasil dari proyek kalian. Dan ya, aku mau kalian pergi ke jalanan. Tepat seperti itu. Mbak tolong, Mbak. Sita mulai menangis lagi, memegangi perutnya. Kasihan bayi saya, Mbak, dia nggak salah. Seharusnya kamu memikirkan bayi itu sebelum kamu tidur dengan suami orang, bentakku. Seharusnya kamu memikirkan bayi itu saat kamu menikmati uang hasil curian dari perusahaan saya. Sekarang, kemasi barangmu. Aku memberi isyarat pada 2 petugas keamanan. Waktunya dimulai dari sekarang. 30 menit kemudian, pemandangan itu terukir selamanya di ingatanku. Bram, pria yang dulu kupuja, pria yang kubangun dari nol, kini berdiri di trotoar jalan yang gelap. Dia hanya membawa 1 koper dan 1 tas ransel. Di sebelahnya, Sita, mantan pembantuku, menangis sesenggukan, memeluk perut buncitnya, dikelilingi beberapa tas belanjaan dari mal tadi. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada mobil. Tidak ada rumah. Tidak ada kartu kredit. Tidak ada uang. Aku menurunkan kaca jendela mobilku. Bram menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Ini belum selesai, Nia, desisnya. Aku tersenyum. Senyum pertama yang kurasakan tulus sepanjang hari. Oh, tentu saja, jawabku. Ini baru permulaan. Aku menutup kaca jendelaku dan melaju pergi, meninggalkan mereka berdua dalam kegelapan. Aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena mimpi buruk. Mimpi di mana aku melihat Bram dan Sita tertawa di ranjangku. Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi dahi. Namun, alih-alih panik, aku merasakan gelombang kelegaan yang aneh. Itu bukan mimpi. Itu nyata. Dan aku sudah melewatinya. Aku melirik jam di nakas. Pukul 5 pagi. Di sebelahku, Rian tertidur pulas, memeluk gulingnya. Aku pasti memindahkannya ke kamarku tadi malam, tidak tega membiarkannya tidur sendirian setelah trauma yang dia alami. Wajahnya damai, seolah tidak terjadi apa-apa. Dadaku terasa sesak. Demi dia, aku harus menjadi lebih kuat dari baja. Hari ini adalah hari di mana aku mengambil kembali hidupku. Aku bangkit tanpa suara, mandi, dan memilih pakaianku dengan saksama. Bukan gaun duka. Aku memilih power suit berwarna merah marun, tajam, dan profesional. Rambutku kugulung rapi, riasanku sempurna. Tidak boleh ada jejak air mata atau kelemahan. Hari ini, aku bukan istri yang dikhianati. Hari ini, aku adalah pemilik PT Jaya Abadi. Pukul 7:30, aku sudah di lobi kantor. Aura dinginku membuat para karyawan yang berpapasan menunduk gugup. Mereka pasti sudah mendengar desas-desus. Pak Danang sudah di ruang meeting, bisik sekretarisku, Wina, dengan wajah prihatin. Bagus, panggil semua dewan komisaris dan kepala divisi. RUPS luar biasa. 10 menit lagi, perintahkan aku, melangkah mantap. Ruang rapat dewan yang biasanya dipimpin oleh Bram, hari ini terasa berbeda. Aku duduk di kursi utama, kursi yang seharusnya menjadi milikku sejak lama. Pak Danang duduk di sebelah kananku, menyebarkan dokumen-dokumen tebal di depan setiap kursi. Satu persatu petinggi perusahaan masuk. Wajah mereka tegang. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Selamat pagi, sapaku, suaraku datar dan menggema di ruangan yang hening. Saya tidak akan berbasa-basi. Mulai hari ini, saya, Anindita Nia, mengambil alih kembali posisi Direktur Utama PT Jaya Abadi. Terdengar napas tertahan di sekitar meja. Direktur sebelumnya, Bramantio, aku mengucapkan namanya seolah itu adalah kotoran, telah resmi diberhentikan per tadi malam. Ibu Nia, mohon maaf, potong Pak Sutedja, salah satu komisaris tua kolega ayahku. Ini sangat tiba-tiba. Pemberhentian seorang dirut harus melalui mekanisme RUPS. Kita tidak bisa? Kita bisa, Pak Sutedja, sahut Pak Danang, membuka dokumen di depannya. Dan kita sedang melakukannya. Alasan pemberhentian,
penyelewengan dana perusahaan dan penggelapan dalam jabatan. Pak Danang mulai memaparkan temuannya. Aliran dana miliaran rupiah ke rekening fiktif. Pembelian aset mewah, rumah dan mobil, atas nama pribadi yang dibebankan sebagai biaya oper. Total kerugian sementara yang teridentifikasi dalam 6 bulan terakhir, 12,7 miliar rupiah, tutup Pak Danang. Ruangan itu senyap. Wajah Pak Sutedja yang tadi menuntut, kini pucat pasi. Saya tidak peduli apa hubungan pribadi saya dengannya, lanjutku, menatap setiap orang di ruangan itu. Tapi siapapun yang mencuri dari perusahaan ini akan berhadapan dengan saya. Tim audit independen akan masuk mulai hari ini. Siapapun yang terlibat dalam hal ini akan menyusul Bramantio ke penjara. Itu adalah ancaman yang jelas. Aku harus membersihkan perusahaan ini dari kutu-kutu yang mungkin ditanam Bram. Keputusan RUPS sudah bulat, kataku, mengabaikan fakta bahwa ini lebih seperti dekret daripada rapat. Saya dirut yang baru. Ada keberatan? Tidak ada. Tentu saja tidak. Mereka semua tahu siapa pemilik saham mayoritas yang sebenarnya. Di belahan kota yang lain, di sebuah penginapan melati yang pengap dan berbau apak di dekat terminal, Bramantio membanting ponselnya ke dinding. Ponsel murah yang terpaksa dia beli tadi pagi setelah menjual jam tangan Rolexnya dengan harga sangat miring. Sialan! 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 Ponsel itu hancur berkeping-keping. Itu adalah satu-satunya alat komunikasinya. Sita tersentak kaget dari tidurnya yang tidak nyenyak di kasur yang lengket. Dia meringis, memegangi perutnya yang kram. Mas, ada apa lagi? Cicitnya ketakutan. Blokir. Semua diblokir, teriak Bram, matanya merah. Rekeningku, kartuku, bahkan teman-temanku. Aku telepon si Harry, dia bilang gak kenal aku. Si Anton langsung tutup telepon. Nia pasti sudah mengancam mereka semua. Dia menendang kursi kayu reot di sudut ruangan. Wanita gila itu. Dia benar-benar menghancurkanku. Terus kita gimana, Mas? Air mata Sita mulai menggenang lagi. Uang kita tinggal sedikit. Cuma sisa jual jam. Perutku sakit, kayaknya aku harus ke dokter. Bayinya? Dokter? Bayi? Bram menatap Sita dengan pandangan buas. Kamu pikir aku peduli? Gara-gara kamu juga semua ini terjadi. Seandainya kamu nggak hamil. Seandainya kamu nggak manja minta belanja ke mal sialan itu. Kok aku, tangis Sita pecah. Mas yang janjiin aku hidup enak. Mas yang bilang Mbak Nia nggak akan tahu. Mas yang bilang Mas cinta sama aku. Cinta? Bram tertawa sinis. Aku butuh pewaris. Dan kamu memberikannya. Tapi apa gunanya pewaris kalau aku jadi gembel begini? Bram menjambak rambutnya, mondar-mandir di ruangan sempit itu. Dia terpojok. Dia tahu Nia. Nia, jika sudah marah, akan membakar semuanya sampai hangus. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada teman. Tidak ada uang. Tidak ada kekuasaan. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Anakku? Desisnya. Dia tidak mungkin mengambil anakku. Rian itu kelemahannya. Dia menatap Sita dengan licik. Sebuah rencana baru yang jahat mulai terbentuk di kepalanya. Siang itu, ponsel Wina, sekretarisku, berdering. Ibu, ini video kejadian di mal tadi malam. Video apa? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari tumpukan laporan audit. Viral, Bu. Di semua platform media sosial. Judulnya, Istri Sah Labrak Pelakor Mantan Art di Mal Mewah. Tanganku berhenti bergerak. Dengan enggan, aku membuka tabletku. Dan di sana, wajah marahku terpampang jelas. Aku melihat diriku sendiri menampar Bram, meneriaki Sita, merampas kartu-kartu. Aku melihat Rian berdiri ketakutan. Puluhan ribu komentar. Sebagian besar mendukungku. User 123, rasain. Gituin aja pelakornya, Mbak. Semangat. Hello Kitty, gila si suaminya, udah dikasih enak malah cari pembantu. Sampah. Bunda bijak, kasihan anaknya, harus lihat drama orang tuanya. Komentar terakhir itu menusukku. Kasihan anaknya. Amarahku terganti oleh rasa malu yang singkat. Publik kini tahu aib rumah tanggaku. Ibu Humas mau rilis pernyataan,
Tanya Wina hati-hati. Tidak perlu, jawabku dingin, menutup tablet itu. Biar saja, biar semua orang tahu siapa Bramantio. Biar dia tidak bisa sembunyi dimanapun. Aku kembali bekerja, tapi pikiranku teralihkan. Rasa malu itu dengan cepat menguap. Ini bagus. Semakin hancur reputasinya, semakin mudah bagiku untuk memenangkan segalanya. Aku menelepon Pak Danang. Pak, kataku, rumah di Towo House itu. Saya tidak mau rumah itu. Tentu, Nia. Tim saya sedang mengurus penjualan aset sitaan. Bukan, potongku. Saya tidak mau proses lelang yang lama. Jual cepat. Sekarang juga. Tawarkan ke siapa saja. Beri harga miring. Saya tidak peduli rugi sedikit. Saya hanya ingin rumah itu lenyap dari daftar asetku sebelum matahari terbenam. Pak Danang terdiam sejenak di seberang sana. Baik, Nia. Akan saya laksanakan. Aku menutup telepon. Satu lagi jejak mereka kulenyapkan. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal membersihkan. Membersihkan hidupku, perusahaan, dan kenanganku dari sampah yang mereka tinggalkan. Minggu pertama setelah insiden Mal berlalu seperti badai. Aku membenamkan diriku dalam pekerjaan, mengambil alih kemudi perusahaan yang ternyata jauh lebih bobrok di bagian dalam daripada yang terlihat di laporan keuangan. Ruang direktur utama, yang dulu dihiasi dengan selera maskulin Bram, kursi kulit gelap, miniatur mobil sport, dan foto-foto golf, kini telah kubersihkan. Semua barang pribadinya kumasukkan ke dalam kotak kardus dan kulempar ke gudang. Aku menggantinya dengan anggrek putih segar, foto Rian dalam bingkai perak, dan aroma peppermint yang tajam untuk membantuku tetap fokus. Bu Nia, Wina, sekretarisku, masuk dengan ragu. Tim audit independen sudah tiba di ruang rapat. Bagus, suruh mereka tunggu. Saya akan ke sana 5 menit lagi, jawabku tanpa mengangkat kepala dari tumpukan dokumen. Ponselku bergetar. Pak Danang. Halo, Pak. Nia, selamat pagi. Laporan awal dari tim investigasi saya. Sepertinya lubangnya lebih dalam. Bram tidak bekerja sendirian. Ada beberapa manajer keuangan dan pembelian yang terlibat memanipulasi faktur proyek. Aku memejamkan mata sejenak. Tikus. Tentu saja dia memelihara tikus. Siapkan surat pemecatan untuk semua yang terlibat. Dan pastikan mereka tidak bisa kabur. Saya mau ini bersih sampai ke akarnya. Satu hal lagi, kata Pak Danang, suaranya lebih pelan. Bram mencoba menghubungi saya. Meminta mediasi. Dia bilang dia mau bicara soal Rian. Tanganku yang memegang pena mengeras. Jangan direspons. Soal Rian adalah urusanku. Gugatan cerai dan tuntutan pidana tetap berjalan. Jangan beri dia celah sedikit pun. Aku menutup telepon. Jadi, dia mulai menggunakan Rian. Persis seperti yang kuduga. Melangkah keluar dari ruanganku, aku bisa merasakan bisikan-bisikan itu. Para karyawan di lantai eksekutif langsung terdiam pura-pura sibuk saat aku lewat. Aku tahu apa yang mereka bicarakan. Video di mal itu masih menjadi trending topik. Mereka memanggilku, Ratu Es, si tangan besi. Ada yang kagum, banyak yang takut. Aku tidak peduli. Rasa takut adalah alat yang berguna saat ini. Di seberang kota, di sebuah kamar kos sempit di daerah kumuh dekat bantaran kali, bau comberan menusuk hidung. Ini adalah tempat ketiga yang mereka tinggali dalam seminggu. Penginapan Melati terlalu mahal. Uang hasil menjual jam tangan Rolex curian itu habis hanya dalam 3 hari untuk biaya penginapan dan makan. Kini, mereka tidak punya apa-apa lagi. Sita meringis di atas kasur tipis yang lembab. Wajahnya bengkak, kakinya juga. Kehamilan 8 bulan ditambah stres ekstrim dan gizi buruk membuat tubuhnya menyerah. Perutku kencang sekali. Sepertinya bayinya mau keluar. Diam kamu, bentak Bram, menendang ember kosong di lantai. Dia belum mandi 3 hari. Pria yang dulu wangi parfum mahal itu kini berbau asam keringat dan putus asa. Bayi terus. Gara-gara bayi sialan ini kita jadi begini. Kok bayi yang disalahin? Tangis Sita pecah. Mas yang janjiin aku. Katanya Mas mau ceraikan Mbak Nia.
katanya Mas cinta sama aku. Bohong. Semua bohong. Cinta nggak bikin kenyang, Sita, raung Bram. Dia menatap wanita yang kini terlihat kucel dan menyedihkan itu dengan jijik. Kecantikannya yang dulu memikatnya kini luntur, tergantikan oleh realitas yang pahit. Aku harus dapat uang. Aku harus keluar dari tempat sialan ini. Gimana caranya, Mas? Kita mau makan apa hari ini? Aku lap. Bram tidak menjawab. Matanya menatap liar keluar jendela, ke arah jalanan yang becek. Pikirannya berputar. Nia telah menutup semua jalannya. Teman-temannya menghilang. Pengacaranya menolak panggilannya. Hanya ada satu jalan. Satu-satunya kelemahan Nia. Rian, desisnya. Sita menatapnya tidak mengerti. Rian? Anakku. Anaknya Nia, kata Bram, seringai licik mulai terbentuk di wajah kotornya. Dia pasti merindukanku. Dan Nia, dia tidak akan tega melihat Rian menderita. Mas mau apa? Tanya Sita, firasatnya buruk. Aku akan menemuinya. Di sekolahnya, kata Bram. Aku akan bilang aku kangen. Aku akan bilang aku butuh uang untuk makan. Nia mungkin kejam padaku, tapi dia tidak akan kejam pada ayah dari anaknya di depan Rian. Mas, jangan, nanti Mbak Nia makin marah. Diam, potong Bram, matanya membelalak. Kamu di sini saja. Jangan kemana-mana. Kalau aku berhasil, kita bisa makan enak malam ini. Kalau dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi ancaman itu menggantung jelas di udara. Dia menyambar jaket kusam satu-satunya yang tersisa dan pergi, membanting pintu kayu yang rapuh itu, meninggalkan Sita yang menangis sendirian dalam kesakitan. Malam itu, aku pulang larut. Rumah terasa sepi dan dingin. Aku langsung menuju kamar Rian. Putraku sudah tertidur, tapi tidurnya gelisah. Keningnya berkerut. Beisum, pengasuh baru Rian, keluar dari kamar. Anu, Bu? Sapanya takut-takut. Kenapa, Bei? Rian demam. Tidak, Bu. Tapi tadi siang dia bertanya terus. Beisum, ayah di penjara, ya, katanya. Dadaku seperti dihantam palu godam. Dia dengar dari mana? Desisku. Teman-temannya di sekolah, Bu. Katanya mereka lihat video di HP orang tuanya. Video bunda dan ayah di mal. Aku terduduk di tepi ranjang Rian. Jadi, ini sudah sampai ke telinga anak-anak. Video itu, aib itu, kini menjadi bahan olok-olok di sekolah putraku. Kuusap kening Rian yang berkeringat. Enggak, sayang, bisikku pada anakku yang tertidur. Ayahmu tidak di penjara. Tapi dia ada di neraka yang dia ciptakan sendiri. Aku membenarkan selimutnya, hatiku berkecamuk antara amarah pada Bram dan rasa bersalah yang luar biasa pada Rian. Aku berjanji akan melindunginya, tapi aku gagal melindunginya dari rasa malu ini. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Nia, aku tahu kamu marah. Tapi aku mohon. Sita mau melahirkan. Kami tidak punya uang sepeser pun. Kami kelaparan. Aku mohon, demi masa lalu kita, transfer aku sedikit saja. Untuk biaya persalinan. Pesan dari Bram. Dia pasti sudah menjual barang terakhirnya untuk membeli ponsel murah dan pulsa. Jemariku gemetar. Sita mau melahirkan. Bayi itu. Bayi yang tidak bersalah. Sejenak, ada rasa kasihan yang muncul. Sejenak. Lalu aku teringat wajah bingung Rian. Aku teringat desas-desus di kantor. Aku teringat kebohongannya selama berbulan-bulan. Dengan tangan yang kini stabil, aku mengetik balasan. Itu bukan urusanku. Aku memblokir nomor itu. Aku mematikan ponselku. Malam ini, aku hanya ingin tidur di samping putraku. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Pria seperti Bram, yang sudah terpojok, akan menjadi jauh lebih berbahaya. Dan firasatku mengatakan, dia akan nekat. Firasatku benar. Keesokan harinya, aku sedang memimpin rapat audit, membedah satu persatu faktur fiktif yang ditandatangani Bram, ketika ponselku bergetar hebat di atas meja. Panggilan masuk dari Beisum. Aku langsung memberi isyarat pada para auditor untuk diam. Jantungku berdebar.
Bei Sum tidak akan menelepon di jam segini kecuali ada sesuatu yang gawat. Halo, Be? Ibu? Tolong, Bu. Itu Bapak? Suara Bei Sum terdengar panik, nyaris histeris, berlatar suara bising anak-anak. Bapak di depan gerbang sekolah. Dia mau ambil Den Rian. Darahku serasa surut dari wajahku. Ruangan rapat yang dingin mendadak terasa panas dan menyesakkan. Tenang, Bei, bentakku, mencoba mengendalikan suaraku yang gemetar. Bawa Rian masuk kembali ke sekolah. Jangan biarkan dia keluar. Beri teleponnya ke Satpam. Satpamnya lagi coba usir, Bu, tapi bapaknya teriak-teriak. Dia kelihatan, astagfirullah. Aku tidak perlu mendengar lanjutannya. Aku bisa membayangkannya. Tutup teleponnya, Bei. Kunci Rian di ruang kepala sekolah kalau perlu. Aku ke sana sekarang. Aku menyambar tasku, mengabaikan tatapan bingung para auditor. Rapat selesai, seruku sambil berlari keluar ruangan. Sambil berlari menuju lift, aku menelepon Pak Danang. Nia, ada apa? Bram di sekolah Rian. Sekarang, teriakku. Dia membuat keributan. Saya mau polisi di sana. Saya mau dia ditangkap. Dan siapkan surat perintah penahanan, restraining order, hari ini juga. Dia tidak boleh mendekati saya atau anak saya dalam radius 500 meter. Saya urus, jawab Pak Danang tegas, tanpa basa-basi. Aku membanting setir keluar dari basement kantor, jantungku serasa mau meledak. Beraninya dia menyentuh anakku. 20 menit sebelumnya, di depan gerbang sekolah dasar internasional itu, pemandangan kontras yang menyedihkan terjadi. Mobil-mobil mewah berdatangan, menurunkan anak-anak yang rapi. Dan di sana, di seberang jalan, berdiri sesosok pria. Itu Bram. Tapi bukan Bram yang dikenal para orang tua murid di sana. Bukan direktur utama yang gagah dan karismatik yang biasa memberi sambutan di acara sekolah. Ini adalah pria kuyu dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Jaket kusamnya berbau asam. Rambutnya lepek tak terurus. Janggut dan kumisnya mulai tumbuh liar. Dia lebih mirip gelandangan daripada seorang eksekutif. Dia mengamati gerbang seperti elang, matanya liar mencari satu sosok. Lalu, bel pulang berbunyi. Anak-anak berhamburan keluar. Dan di sanalah dia. Rian, digandeng oleh Bei Sum. Rian, anakku, teriak Bram, berlari menyeberang jalan, mengabaikan klakson mobil yang marah. Rian membeku. Dia melihat pria itu. Dia mengenali suara itu, tapi penampilannya, ayah, cicit Rian, lebih mirip pertanyaan ketakutan daripada sapaan rindu. Bram langsung berlutut, mencoba memeluk Rian. Rian, ini ayah, nak. Ayah kangen sekali sama kamu. Bei Sum, yang sudah kuberikan foto-foto Bram, langsung sadar. Dia menarik Rian ke belakang tubuhnya. Bapak siapa, ya? Jangan macam. Saya ayahnya. Kamu siapa berani halangi saya? Bentak Bram. Satpam sekolah yang melihat keributan itu segera mendekat. Pak, mohon maaf, jangan buat keributan di sini. Dia anak saya. Saya mau jemput anak saya. Rian mulai menangis, ketakutan melihat ayahnya yang berantakan dan marah-marah, serta pertengkaran di depannya. Ayah kenapa? Isak Rian. Melihat air mata Rian, Bram mengubah taktiknya. Seringai liciknya hilang, diganti dengan topeng penderitaan. Rian, tolong ayah, nak, rintihnya, ikut menangis, air mata buaya. Ayah lapar? Ayah nggak punya uang buat makan. Bunda kamu jahat sama ayah? Bunda kamu usir ayah? Dia menatap Bei Sum dan Satpam. Kalian lihat, kan? Istri saya, Anindita Nia, dia mengusir saya. Dia mengambil semua uang saya. Dan sekarang dia mau memisahkan saya dari anak saya. Di mana keadilan? Beberapa orang tua murid mulai berkerumun, berbisik-bisik. Video di mal itu kembali terlintas di benak mereka. Pak, Rian bilang ayah kerja di luar kota? Kata Rian polos, di sela tangisnya. Bunda bohong, nak, seru Bram. Bunda yang buang ayah. Bilang sama bunda, kasih ayah uang. Ayah kedinginan. Tante Sita juga sakit tolong, nak.
Dia mencoba memanfaatkan Rian, memanipulasi anak sekecil itu di depan umum. Saat itulah sirene polisi terdengar sayup-sayup, semakin mendekat. Pak Danang bergerak cepat. Mata Bram membelalak panik. Polisi? Dia mencoba meraih Rian. Ikut ayah, nak. Kita pergi dari sini. Tidak, jerit Beisum, memeluk Rian erat. Satpam sekolah langsung menahan Bram. Bapak sudah keterlaluan. 2 mobil polisi tiba, bersamaan dengan mobilku yang mengerem mendadak di belakangnya. Aku melompat keluar dari mobil, mataku berkilat marah. Pemandangan itu membuatku mual. Bram, suamiku, ditahan oleh 2 orang satpam, berteriak-teriak seperti orang gila. Dan Rian, anakku, menangis histeris di pelukan Beisum. Bramantio, desisku. Mendengar suaraku, dia berhenti meronta. Dia menatapku dengan kebencian murni. Nia, kamu panggil polisi. Untuk suamimu sendiri? Anda bukan suami saya lagi, jawabku dingin. Polisi kini mengambil alih, memborgol tangannya. Anda adalah gelandangan yang mengganggu anak saya di sekolahnya. Iblis kamu, Iblis, raungnya saat digiring ke mobil polisi. Kamu akan bayar ini. Aku akan ambil Rian darimu. Aku akan ambil semuanya. Aku tidak menggubrisnya. Aku berlari dan mengambil Rian dari pelukan Beisum. Sesa, enggak apa-apa, sayang. Bunda di sini. Bunda di sini. Rian memelukku erat, tubuhnya gemetar hebat. Ayah? Ayah? Ayah bilang Bunda jahat? Hatiku hancur berkeping-keping. Pria itu, bahkan dalam kejatuhannya, masih bisa meracuni pikiran anakku. Ayah tidak lapar, sayang, bisikku, berusaha tegar. Ayah hanya sedang sakit. Ayah perlu istirahat di tempat khusus. Aku menggendong Rian masuk ke mobil, menenangkan Beisum, dan berterima kasih pada pihak sekolah. Saat aku melaju pergi, aku melihat mobil polisi itu membawanya. Ini adalah goresan terakhir. Dia sudah melewati batas. Sementara itu, di kamar kos yang berbau pesing, Sita menggeliat kesakitan. Mas Bram, tolong. Dia sendirian. Kram di perutnya yang tadi pagi hanya terasa ringan, kini datang setiap 5 menit. Sakitnya tak tertahankan. Lalu dia merasakannya. Sensasi basah yang hangat mengalir di antara kedua kakinya. Ketubannya pecah. Dia panik. Dia mencoba bangkit, tapi rasa sakit yang menusuk membuatnya jatuh kembali ke kasur. Tolong, jeritnya. Dia merangkak ke pintu, menggedor-gedor pintu kayu rapuh itu. Tolong, saya mau melahirkan. Siapapun, tolong. Tetangga sebelah kamarnya, seorang kuli angkut, membuka pintu dengan kesal. Berisik, Mbah. Lagi anak-anak tidur. Tolong, Pak, saya mau melahirkan, panggilkan taksi, saya nggak punya uang tapi. Pria itu menatapnya dari atas ke bawah, melihat genangan air di lantai, lalu mendengus. Nggak punya uang kok mau ke rumah sakit? Bikin repot aja. Dia menutup pintunya kembali. Sita terisak putus asa. Dia sendirian. Tanpa suami. Tanpa uang. Dan bayinya akan segera lahir. Dia teringat padaku. Pada kebaikanku. Pada rumah mewah yang dulu dia tinggali. Pada sup ayam yang sering kubuatkan untuknya saat dia sakit. Dia teringat bagaimana aku membiayai operasi ibunya. Mbak Nia, tolongin saya, maafin saya, Mbak Nia. Rintihnya di lantai yang kotor, di antara rasa sakit kontraksi yang semakin menjadi. Tapi tidak ada Mbak Nia di sana. Tidak ada Bram. Hanya ada dia dan penyesalannya. Perjalanan pulang dari sekolah terasa 1000 kali lebih berat daripada perjalanan pulang dari mal. Rian tidak menangis lagi. Dia hanya diam di kursinya, memeluk lututnya, dan menatap kosong keluar jendela. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada isak tangisnya. Setibanya di rumah, dia melepaskan genggamanku dan berjalan lurus ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Dia tidak meminta mainan atau es krim. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya masuk ke kamar dan menutup pintunya. Jantungku terasa seperti digenggam tangan es. Kemenangan apa yang kurai jika anakku sendiri hancur seperti ini? Aku membuka pintu kamarnya perlahan. Dia sedang duduk di lantai, di sudut ruangan,
memeluk robot mainan yang dibelikan Bram tahun lalu. Sayang, panggilku lembut. Dia tidak menoleh. Rian, mau Bunda buatkan coklat hangat? Dia menggeleng pelan. Aku duduk di lantai, beberapa meter darinya, tidak berani terlalu dekat. Rian marah sama Bunda? Dia diam sejenak, sebelum akhirnya berbisik, suaranya serak. Kenapa polisi tangkap ayah? Aku menelan ludah. Ayah melanggar aturan, sayang. Ayah datang ke sekolah Rian dan membuat keributan. Itu tidak boleh. Ayah cuma mau ketemu Rian. Bunda tahu. Tapi cara ayah salah. Ayah menakuti Rian dan teman-teman Rian. Rian akhirnya menoleh. Mata bulatnya yang biasanya berbinar kini kusam dan penuh duka. Ayah jahat? Bukan? Bunda jahat? Tanyanya lagi. Ayah bilang Bunda jahat. Ayah bilang ayah lapar. Pertanyaan itu, yang dilontarkan dengan kepolosan seorang anak, terasa lebih sakit daripada tamparan di mal. Pria itu, dalam kehancurannya, telah menanamkan racun paling mematikan ke dalam pikiran putraku, keraguan terhadapku. Ayah tidak lapar, Rian, kataku, suaraku bergetar menahan tangis. Ayah punya uang. Ayah hanya sedang marah. Dan orang kalau marah, kadang suka bicara yang tidak benar. Tapi Rian lihat ayah kotor. Baju ayah jelek. Kayak di TV, yang gak punya rumah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Air mataku luruh. Aku gagal. Aku gagal melindunginya dari pemandangan itu. Aku ingin balas dendam, tapi aku lupa bahwa dalam perang, korban pertama seringkali adalah mereka yang tidak bersalah. Aku merangkak mendekat dan memeluknya erat, kali ini aku yang menangis di bahunya. Maafin Bunda, sayang. Maafin Bunda. Bunda janji, Bunda akan perbaiki ini. Apapun yang terjadi, Bunda sayang sekali sama Rian. Selalu. Rian tidak membalas pelukanku. Dia hanya diam, kaku. Malam itu, aku menelepon seorang psikolog anak terkenal, meminta jadwal darurat untuk besok. Perusahaanku bisa menunggu. Lukisan-lukisan fiktif itu bisa menunggu. Prioritas utamaku kini telah bergeser. Bukan lagi menghancurkan Bram, tapi menyelamatkan putraku. Di saat yang sama, di kamar kos yang berbau pesing dan darah, jeritan Sita sudah berubah menjadi rintihan lemah. Tolong, Om. Dia terbaring di lantai yang kotor, genangan air ketuban dan darah mulai meluas di sekelilingnya. Rasa sakit yang merobek-robek perutnya datang semakin sering. Bayinya akan keluar. Di sini. Di tempat kotor ini. Mas Bram. Tolong, Mas. Jeritnya putus asa, meskipun dia tahu Bram tidak akan datang. Pintu kamarnya terbuka. Bukan kuli angkut yang tadi, tapi seorang wanita parubaya, gemuk, pemilik kos, dengan daster kusam. Wajahnya masam. Berisik banget kamu, ya? Hardiknya. Lagi sakit gigi. Lalu matanya melihat ke lantai. Melihat darah. Astaga. Gusti Pangeran, pekik wanita itu, panik. Kamu mau lahiran di sini? Jangan. Nanti tempat saya jadi angker. Keluar kamu. Saya nggak bisa jalan, Bu. Rintih Sita, mengulurkan tangannya yang gemetar. Tolong panggilkan ambulans. Ambulans dikira bayar pakai daun. Kamu bayar kos aja nunggak. Tapi di balik kekesalannya, ada ketakutan. Jika wanita ini mati di kamarnya, urusannya akan panjang. Bambang, teriak si ibu kos ke lorong. Bantuin ini. Ada yang mau brojol? Dua pemuda, penghuni kos lain, muncul dengan wajah mengantuk. Melihat kondisi Sita, mereka ikut panik. Gimana, Bu? Pesan bajai. Bawa ke rumah sakit umum. 15 menit kemudian, Sita, yang hanya ditutupi kain seadanya, digotong oleh dua pemuda itu menuruni tangga sempit. Setiap guncangan terasa seperti tusukan pisau. Dia merasa sangat malu. Tetangga kos lain melihatnya dengan tatapan jijik dan kasihan. Dia didudukan di dalam bajai yang reyot. Si ibu kos melempar selembar uang 100 ribuan ke sopirnya. Ke UGD RSUD. Sisanya biar dia yang urus. Perjalanan ke rumah sakit adalah neraka. Setiap polisi tidur,
Setiap rem mendadak, membuat Sita menjerit kesakitan. Dia sendirian, dipermalukan, dan ketakutan setengah mati. Setibanya di unit gawat darurat rumah sakit umum yang penuh sesak, dia diturunkan begitu saja. Sopir bajai menurunkannya di kursi roda yang sudah reyot, lalu pergi. Sita terdampar di koridor UGD yang ramai, berbau disinfektan dan penyakit. Orang-orang berlalu lalang, mengabaikan rintihannya. "Suster, tolong, saya mau melahirkan." Seorang perawat yang tampak kelelahan menghampirinya, mendorong kursi roda itu dengan kasar. "Suaminya mana, Bu? Keluarga? BPJS? Kartu?" Sita hanya bisa menggeleng lemah, menangis. "Nggak ada, saya sendirian, saya nggak punya uang." Perawat itu berdecat. "Pasien umum nggak ada penjamin. Repot ini." Sita meraih tangan perawat itu. "Tolong, Sus, selamatkan bayi saya nggak apa-apa, tapi bayi saya." Melihat keputusasaan di mata Sita, perawat itu sedikit melunak. "Ya sudah, bawa ke ruang bersalin," teriaknya pada seorang petugas. Saat dia didorong menuju ruang bersalin, melewati pasien-pasien lain yang menderita, Sita akhirnya menyadari arti hukuman yang sesungguhnya. Ini adalah balasannya. Bukan kemewahan yang dijanjikan Bram. Bukan cinta. Tapi rasa sakit, penghinaan, dan kesendirian di titik terendah dalam hidupnya. Jauh dari rumah sakit, di sel tahanan sementara kantor polisi, Bramantio duduk meringkuk di sudut. Bau pesing dan keringat menusuk hidungnya. Sel itu sempit, berbagi dengan 4 tahanan lain, copet, penjudi, dan pemabuk. Karisma direktur utama itu telah luntur total. Dia hanyalah pria parubaya yang ketakutan, mengenakan pakaian kotor. Dia sudah menggunakan satu-satunya jatah teleponnya. Si Harry, nomor tidak aktif. Si Anton, maaf, Anda siapa ya? Lalu ditutup. Semua kontaknya, semua, teman, bisnisnya, lenyap dalam sekejap. Pintu sel berderit terbuka. Seorang polisi memanggilnya. "Bramantio, ada yang mau ketemu." Secercah harapan muncul di hatinya. Mungkinkah Nia berubah pikiran? Dia dibawa ke ruang interogasi kecil. Di sana, duduk seorang pria muda berjas rapi, membawa koper kulit. "Bukan Nia." "Anda siapa?" tanya Bram. "Saya dari firma hukum Danang Arekan," jawab pria itu dingin, membuka kopernya. "Saya di sini bukan untuk membela Anda. Saya di sini untuk menyerahkan ini." Dia menyodorkan 2 bundel dokumen. Yang pertama, surat perintah penahanan, restraining order, resmi dari pengadilan. Anda dilarang mendekati Ibu Anindita Nia dan putranya, Rian Wiguna, dalam jarak 500 meter. Melanggar ini, Anda akan langsung ditangkap. Bram menatap kertas itu dengan nanar. Yang kedua, lanjut pengacara itu. Surat pemberitahuan status tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Kerugian perusahaan klien kami ditaksir sementara mencapai 12,7 miliar rupiah. Besok pagi, Anda akan dipindahkan ke tahanan kejaksaan. Tubuh Bram merosot di kursi. Selesai. Semuanya benar-benar selesai. "Nia, dia benar-benar mau memenjarakan saya," bisik Bram, tidak percaya. Pengacara muda itu menatapnya tanpa emosi. "Klien saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya." "Selamat malam, Pak Bramantio." Pria itu pergi, meninggalkan Bram sendirian di ruangan itu. Dia tidak memikirkan Sita. Dia tidak memikirkan bayinya yang akan lahir. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kegelapan sel yang dingin, seragam tahanan berwarna oranye, dan tahun-tahun yang akan hilang dari hidupnya. Dia menundukkan kepalanya di atas meja dan, untuk pertama kalinya, Bramantio menangis. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan putus asa seorang pengecut yang telah kehilangan segalanya. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke kantor. Aku membatalkan semua rapat, termasuk pertemuan penting dengan tim audit. Prioritasku telah berubah total sejak melihat tatapan kosong di mata putraku. Pukul 10 pagi, aku dan Rian sudah duduk di ruang tunggu yang tenang dan didesain khusus untuk anak-anak. Warnanya pastel, ada banyak mainan kayu edukatif, dan sebuah akuarium besar dengan ikan berwarna-warni.
Ini adalah kantor Dr. Arini, psikolog anak terbaik di kota, yang berhasil dihubungi Pak Danang untuk jadwal darurat. Bunda, ikannya lucu, bisik Rian. Itu adalah kalimat utuh pertama yang diucapkannya sejak kemarin. Iya, sayang. Nanti kita beli ikan seperti itu, ya, jawabku, hatiku sedikit menghangat. Dr. Arini keluar, seorang wanita parubaya yang ramah dengan senyum yang menenangkan. Rian, halo, Tante Arini. Mau main sama Tante di dalam? Rian menatapku, mencari persetujuan. Aku mengangguk. Bunda tunggu di sini. Rian main saja sama Tante Arini. Dia menurut, menggandeng tangan Dr. Arini dan masuk ke ruang terapi. Aku duduk sendirian di ruang tunggu, dikelilingi mainan anak-anak yang ceria, namun hatiku terasa begitu berat. Aku bisa memimpin RUPS luar biasa, menghadapi puluhan eksekutif pria yang meremehkanku, mengambil alih perusahaan, dan menghancurkan suamiku dalam satu malam. Tapi di sini, di depan pintu ruang terapi anak, aku merasa kecil dan gagal total. 1 jam berlalu. Rasanya seperti selamanya. Pintu terbuka. Dr. Arini keluar sendirian, menutup pintu pelan di belakangnya. Rian sedang asyik menggambar, Bunia. Mari, kita bicara sebentar di ruangan saya. Di ruangannya yang rapi, dia menatapku dengan tatapan yang penuh empati, namun profesional. Bunia, saya tidak akan berbasa-basi. Rian sedang dalam kondisi trauma akut. Jantungku mencelos. Trauma? Ya. Anak seusianya melihat dunia secara hitam putih. Bagi mereka, bunda adalah aman, dan ayah adalah aman. Dunianya stabil. Dalam 2 hari, Rian melihat bundanya berubah menjadi sosok yang menakutkan, berteriak, menampar, dan ayahnya berubah dari sosok pahlawan menjadi sosok yang menyedihkan dan ditangkap polisi. Saya marah sekali waktu itu, berlaku lirih. Saya mengerti, kata Dr. Arini lembut. Tapi Rian tidak mengerti konsep perselingkuhan atau penggelapan uang. Dia hanya mengerti bahwa 2 pilar keamanannya runtuh bersamaan. Dia bingung siapa yang jahat dan siapa yang baik. Dia takut pada ayahnya, tapi dia juga mulai takut pada Anda. Kata-kata itu menghantamku. Dia juga mulai takut pada Anda. Saya tadi memintanya menggambar keluarganya, lanjut Dr. Arini. Dia menyodorkan selembar kertas. Itu adalah gambar khas anak-anak, tapi isinya membuatku mual. Ada 3 figur. 1 figur besar di sisi kiri, digambarnya dengan spidol merah menyala, gorisannya kasar, matanya besar dan marah. Ini bunda, katanya. Di sisi kanan, ada figur yang lebih kecil, kotor, dengan coretan-coretan hitam di sekelilingnya. Ini ayah. Dan di tengah, jauh di bawah, ada figur yang sangat-sangat kecil, hampir seperti titik, tanpa tangan atau kaki. Itu Rian, bisikku ngeri. Dia merasa kecil, tidak berdaya, dan terjepit di antara 2 kekuatan besar yang menakutkan, jelas Dr. Arini. Bunia, Anda sudah memenangkan perang di luar sana. Tapi di sini, di rumah, Anda harus segera melakukan gencatan senjata demi putra Anda. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku putus asa. Pertama, kembalikan rasa aman. Rutinitas. Pelukan. Jangan pernah lagi menjelek-jelekkan ayahnya di depannya, seburuk apapun perbuatan Bram. Cukup katakan, ayah sedang sakit dan perlu waktu untuk sembuh. Jangan libatkan dia dalam kemarahan orang dewasa. Tugas Anda sekarang bukan lagi menjadi Ratu S yang kuat itu. Tugas Anda adalah menjadi Bunda yang hangat dan aman. Itu akan jauh lebih sulit daripada mengambil alih perusahaan. Aku keluar dari ruangan itu dengan lutut gemetar. Kemenanganku terasa hampa. Aku telah membakar hangus jembatan, tapi aku lupa bahwa anakku berdiri di tengah-tengah jembatan itu. Di saat yang hampir bersamaan, di ruang bersalin kelas 3 RSUD yang panas dan berisik, jeritan kesakitan Sita akhirnya berakhir. Nggeh, Bu, dorong lagi. Kepalanya sudah keluar, seru seorang bidan galak. Sita, yang tenaganya sudah habis, mengumpulkan sisa kekuatannya dan mendorong untuk terakhir kali. Terdengarlah suara tangis bayi yang melengking, memecah keriuhan ruangan. Laki-laki,
kata bidan itu singkat, membersihkan bayi itu seadanya dan meletakkannya di dada Sita yang basah oleh keringat. Sita menatap makhluk kecil kemerahan yang ada di dekapannya. Bayi Bram. Pewaris yang Bram inginkan. Tapi melihat bayi itu, Sita tidak merasakan kemenangan. Yang dia rasakan hanyalah ketakutan yang luar biasa. Sus, bayinya kok kecil sekali, bisiknya lemah. Perawat lain yang sedang memeriksa bayi itu berdecak. Kecil gimana, Bu? Ini prematur. Beratnya cuma 2,1 kilogram. Harusnya masih di dalam perut ini, kok bisa-bisanya stres sampai lahiran sekarang. Tiba-tiba, tangis bayi itu berhenti. Tubuhnya yang kemerahan berubah sedikit kebiruan. Sus, bayinya berhenti napas, pekik perawat itu. Bidan langsung menyambar bayi itu. Saturasi oksigen turun. Panggil dokter anak. Sita panik. Anak saya kenapa? Tolong, anak saya. Bayi mungil itu segera dibawa ke ruangan lain. Beberapa menit kemudian, seorang dokter anak muda menghampiri Sita yang masih terbaring lemah di ranjang persalinan. Bu, kata dokter itu, bayi Anda laki-laki, tapi lahir prematur dengan berat badan sangat rendah. Paru-parunya belum matang sempurna. Dia mengalami gangguan pernapasan. Kami harus segera memasukkannya ke inkubator di ruang NICU, Neonatal Intensive Care Unit. NICU? Ya. Dan dia akan butuh perawatan intensif. Mungkin beberapa minggu. Dokter itu menatap kertas di tangannya. Status Anda pasien umum, tidak ada penjamin, tidak ada BPJS. Biaya NICU per hari itu tidak murah, Bu. Anda harus segera menyelesaikan administrasinya di loket. Dunia Sita runtuh. NICU, biaya, administrasi, uang. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan KTP dan dompetnya tertinggal di kamar kos yang mungkin sudah disegel oleh pemiliknya. Dia sendirian. Saya nggak punya uang, Dok. Isak Sita. Suami saya dia? Itu bukan urusan saya, Bu. Potong dokter itu, lelah menghadapi kasus seperti ini setiap hari. Silakan cari keluarganya. Kalau administrasi tidak selesai, kami tidak bisa menjamin perawatannya. Sita terisak di ranjang yang berbau darah. Dia teringat Bram, pria yang menjanjikannya kemewahan. Pria yang kini entah di mana. Dia teringat padaku. Wanita yang dia hianati, yang dulu pernah membayar lunas biaya operasi ibunya tanpa bertanya. Dia memiliki seorang putra. Seorang pewaris. Tapi kini, putranya itu mungkin akan mati karena dia tidak punya uang sepeser pun untuk membayarnya. Karma telah datang menagihnya dengan cara yang paling kejam. Jauh dari rumah sakit, Bramantio merasakan kengerian yang berbeda. Dia tidak lagi di sel tahanan kantor polisi. Pagi itu, dia dipindahkan. Dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan oranye yang memalukan, warna yang tidak pernah dia bayangkan akan melekat di tubuhnya, dia digiring masuk ke mobil tahanan. Statusnya kini resmi, tersangka. Dia ditahan di rumah tahanan kejaksaan, menunggu berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. Dia didorong masuk ke dalam sel pengap berukuran 4x6 meter. Di dalamnya sudah ada belasan orang. Ada yang bertato, ada yang menatapnya dengan pandangan lapar, ada yang berbau alkohol. Anak baru, bos, teriak seorang pria kurus dari sudut. Bram, mantan direktur utama yang biasa dihormati, kini terdiam kaku di dekat pintu. Wih, kayaknya orang kaya nih, kata seorang pria berbadan besar, menghampirinya. Kantongnya tebal pasti. Setor dulu, bos, biar tidurmu enak. Bram menelan ludah. Saya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa tapi baju masih rapi. Pria itu merenggut kerah kemeja bermerek yang kini kusam di badan Bram. Lepasin. Bram mencoba melawan, tapi dia lupa dia bukan lagi bos. Sebuah pukulan mendarat di perutnya, membuatnya tersungkur dan kehabisan napas. Tawa meledak di ruangan itu. Selamat datang di rumah barumu, Pak Direktur, ejek pria bertato itu. Saat dia meringkuk di lantai yang kotor dan dingin, mencium bau pesing dan keringat, Bram akhirnya mengerti. Ini bukan lagi soal kehilangan uang atau rumah mewah. Ini soal kehilangan kebebasan. Kehilangan harga diri. Dia tidak memikirkan Sita yang sedang melahirkan. Dia tidak memikirkan bayi yang baru lahir.
Dia hanya memikirkan satu hal. Satu nama. Nia. Bukan penyesalan yang dia rasakan. Tapi kebencian. Kebencian yang murni dan pekat. Dia bersumpah, jika dia bisa keluar dari sini, kapanpun itu, dia akan membalas wanita itu. Dia akan mengambil satu-satunya hal yang berharga bagi Nia, sama seperti Nia mengambil segalanya darinya. Dia akan mengambil Rian. Aku tidak lagi memulai hariku di ruang rapat. Aku memulainya di lantai kamar Rian, dikelilingi balok-balok mainan. Atas saran Dr. Arini, aku mengambil cuti penuh dari kantor untuk pertama kalinya sejak aku mulai bekerja di perusahaan ayah. Aku menyerahkan operasional harian sementara kepada Pak Suteja, yang kini, setelah melihat bukti penggelapan Bram, menjadi sekutu paling loyal dan paling takut padaku. Prioritasku bukan lagi 12,7 miliar yang hilang. Prioritasku adalah tawa putraku yang hilang. Pagi itu, Rian sedang menyusun menara dari balok. Dia masih pendiam. Dia tidak lagi bertanya tentang ayahnya, tapi dia juga tidak banyak bicara padaku. Gambar yang dibuatnya untuk Dr. Arini, aku sebagai monster merah dan dia sebagai titik kecil, selalu terbayang di benakku. Sayang, lihat, kataku, mencoba membuat suaraku seceria mungkin, sesuatu yang terasa sangat asing. Aku mengambil balok biru. Bunda buat jembatan, ya? Buat mobilnya Rian lewat. Rian melirikku sekilas, lalu kembali fokus pada menaranya. Rian, panggilku lembut, menyingkirkan mainan itu. Aku duduk bersila di depannya. Kita perlu bicara soal ayah. Tubuhnya menegang. Bunda tahu Rian kangen ayah. Bunda juga pernah sayang sama ayah, kataku, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Tapi ayah melakukan kesalahan besar. Bukan sama Rian, tapi sama pekerjaan Bunda. Ayah harus istirahat dulu di tempat khusus. Seperti time out. Tempat khusus itu penjara? Tanyanya pelan. Hatiku mencelos. Anak-anak di sekolahnya sudah meracuninya. Bukan penjara, bohongku. Itu, seperti sekolah untuk orang dewasa yang lupa cara berbuat baik. Dia harus belajar lagi. Dan selama dia belajar, dia nggak boleh ketemu kita dulu. Berapa lama? Bunda nggak tahu, sayang. Aku mengulurkan tangan, menyentuh pipinya. Tapi yang perlu Rian tahu, ini bukan salah Rian. Sama sekali bukan. Dan Bunda minta maaf sudah jadi, monster merah, hari itu di mal. Rian menatapku. Monster merah? Waktu Bunda marah-marah. Bunda menakuti Rian, ya? Maafin Bunda. Bunda nggak akan gitu lagi. Janji. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, Rian tidak menghindar. Dia mengangguk pelan. Sangat pelan. Itu bukan kemenangan, tapi ini adalah sebuah awal. Sebuah fondasi baru di atas puing-puing yang kubuat. Ratusan kilometer dari kamar Rian yang nyaman, Bramantio sedang mempelajari fondasi barunya. Fondasi yang terbuat dari semen dingin dan bau disinfektan. Dia telah berganti seragam. Kemeja sutranya yang dulu seharga puluhan juta, kini berganti menjadi seragam tahanan berwarna oranye terang dengan tulisan "Tahanan Kejaksaan" di punggungnya. Dia ditempatkan di blok karantina, menunggu sidang pertamanya. Pukulan di perutnya malam pertama di sel telah memberinya pelajaran berharga. Dia bukan siapa-siapa di sini. Brahman. Seorang penjaga memukul jeruji besi dengan tongkatnya. Pengacaramu datang. Bram berjalan dengan tangan diborgol ke depan, menuju ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Di seberang sana, duduk seorang pria muda berkacamata, tampak lelah, membawa map tipis. Ini bukan pengacara mahal yang biasa dia sewa. Ini adalah pengacara pro deo. Bantuan hukum gratis yang disediakan negara karena dia sudah resmi dinyatakan tidak punya aset. Bram mengangkat gagang telepon. Kamu siapa? Saya Budi, Pak. Pengacara publik yang ditunjuk untuk mendampingi Anda. Aku nggak butuh pengacara publik. Aku mau tim pengacara terbaik, sergah Bram. Budi menghela napas. Pak Bramantio, dengan segala hormat, tim pengacara terbaik harganya mahal. Dan menurut berkas, semua aset Anda sudah disita oleh istri Anda, mantan istri Anda, sebagai jaminan atas kerugian perusahaan. Anda secara teknis miskin. Wajah Bram mengeras.
Saya sudah baca berkas BAP Anda, lanjut Budi. Pak, ini berat. Bukti transfernya jelas. Aliran dananya runut. Pembelian rumah dan mobil atas nama Nona Sita, semuanya pakai uang perusahaan. Saksi dari internal perusahaan Anda juga sudah siap bersaksi memberatkan Anda. Mereka pengkhianat. Aku yang gaji mereka? Mereka menyelamatkan diri mereka sendiri, koreksi Budi. Pak, kalau Anda kooperatif, mengakui kesalahan, mungkin kita bisa dapat keringanan. 12,7 miliar itu angka yang besar. Tuntutannya bisa 10-15 tahun penjara. 15 tahun. Angka itu berdengung di telinga Bram. Hidupnya akan berakhir di tempat ini. Nah? Desisnya. Saran saya, kita fokus ke hak asuh anak, potong Bram, matanya berkilat licik. Aku mau menuntut hak asuh Rian. Anakku. Budi mengerutkan kening. Pak, itu hampir mustahil. Anda tersangka kasus pidana dan ada restraining order dari Ibu Nia karena insiden di sekolah. Aku nggak peduli, bentak Bram. Aku mau hak asuh Rian. Bilang sama Nia. Kalau dia nggak cabut tuntutan pidananya, aku akan bilang ke hakim kalau dia ibu yang nggak stabil. Aku akan bilang dia memukuliku di depan umum. Aku akan bilang dia menelantarkan anak. Aku akan lawan dia. Budi menatapnya lama. Dia tahu ini bukan soal cinta pada anak. Ini adalah kartu terakhir seorang pria yang putus asa. Baik, kata Budi akhirnya, mencatat di buku catatannya. Akan saya sampaikan. Bram letakkan gagang telepon. Dia tidak akan membiarkan Nia menang. Jika dia harus tenggelam, dia akan menyeret Nia bersamanya. Dan Rian adalah jangkar yang sempurna. Di RSUD, di bangsal kelas 3 yang berisik, Sita juga sedang berjuang. Dia sudah boleh keluar dari ruang bersalin, dipindahkan ke bangsal nifas yang berisi 8 tempat tidur dalam satu ruangan. Bau amis darah, tangis bayi, dan obrolan keluarga pasien bercampur aduk. Dia adalah satu-satunya pasien di ruangan itu yang tidak pernah dijenguk siapapun. Bu Sita, seorang suster menghampirinya. Sudah ada kabar dari keluarganya? Sita menggeleng lemah. Dia lapar. Makanan rumah sakit tidak cukup. Begini, Bu, kata suster itu, tampak tidak enak. Saya baru dapat kabar dari administrasi. Bayi ibu masih di NICU. Tagihannya sudah berjalan 3 hari. Sudah hampir 5 juta. Kalau tidak segera ada uang muka? Jangan, sus. Tolong. Sita langsung menangis, mencoba duduk. Jangan dihentikan perawatannya. Saya lagi usaha cari uang. Kami tidak bisa, Bu. Obat dan alat itu mahal. Kami harus prioritaskan pasien yang ada penjaminnya. Saat suster itu pergi, keputusasaan total melanda Sita. Dia tidak punya siapa-siapa. Bram tidak bisa dihubungi, dia tidak tahu Bram sudah ditahan. Ibu kosnya tidak akan mau meminjamkan uang. Dia melihat ke sekeliling. Ibu di ranjang sebelahnya sedang dibawakan sup ayam panas oleh suaminya. Dia teringat sup ayam yang dulu sering kubuatkan untuknya. Sita meraba telinganya. Masih ada. Satu-satunya harta yang tersisa. Anting emas kecil, hadiah ulang tahun dari Bram saat mereka pertama kali menjalin hubungan. Dengan tangan gemetar, dia melepasnya. Dia berjalan tertatih-tatih ke arah ibu di ranjang sebelah. Mbak punya uang tunai. Wanita itu menatapnya bingung. Ada? Kenapa? Mbak mau beli ini. Sita membuka telapak tangannya, menunjukkan anting emas itu. Nggak usah mahal-mahal, 50.000 aja, Mbak. Saya belum makan dari pagi. Saya butuh uang buat telepon. Wanita itu menatapnya iba. 15 menit kemudian, Sita berdiri di depan warung telepon, yang ada di kantin rumah sakit, memegang uang 50.000 yang kotor. Dia tidak tahu nomor Pak Danang. Dia tidak punya nomor siapapun. Kecuali satu. Nomor yang dia hafal di luar kepala karena setiap hari dia gunakan untuk melapor padaku. Nomor Wina. Sekretarisku. Dia memasukkan koin, menekan nomor itu dengan jari gemetar. Telepon berdering 3 kali. Selamat siang, kantor Direktur Utama PT Jaya Abadi, dengan Wina berbicara.
Suara yang familiar itu membuat lutut Sita lemas. "Ho, Mbak Win?" bisik Sita, suaranya parau. Wina terdiam di seberang sana. Dia mengenali suara itu. "Sita, kamu dapat nomorku dari mana?" "Mbak, tolong jangan ditutup," isak Sita. Saya di RSUD, Mbak. Saya habis melahirkan. Bayi saya dinicu, dia bisa meninggal, Mbak. Saya nggak punya uang." "Ini bukan urusanku, Sita. Ibu nih. Tolong, Mbak. Sampaikan ke Mbak Nia. Saya nggak minta uangnya. Saya akan kerja apa aja seumur hidup saya. Saya akan jadi pembantunya lagi tanpa dibayar. Saya akan cuci kakinya. Apa aja. Tapi tolong selamatkan bayi saya, dia nggak salah, Mbak, tolong." Sita menangis histeris di gagang telepon, membuat orang-orang di kantin menoleh padanya. Di rumahku, aku baru saja berhasil membuat Rian tertawa. Hanya tawa kecil, saat kami bermain pura-pura menjadi monster balok. Tapi itu adalah suara terindah yang kudengar dalam seminggu. Ponselku yang kusimpan di meja bergetar. "Wina, ada apa, Win?" "Saya sedang cuti," kataku, masih tersenyum melihat Rian. "Maaf, Bu Nia." "Sangat-sangat maaf," suara Wina terdengar tegang. "Tapi, saya baru saja menerima telepon dari Sita." Senyum di wajahku langsung membeku. Dia di RSUD. Dia bilang bayinya dinicu dan akan meninggal kalau tidak segera dibayar. Dia memohon. "Bu." Aku terdiam. Di depanku, Rian sedang menatapku, tawanya terhenti, wajahnya kembali cemas melihat perubahan raut mukaku. Di seberang telepon, aku bisa mendengar Wina menahan napas. Dunia seakan kembali berhenti. Di satu sisi, ada anakku yang baru mulai sembuh. Di sisi lain, ada anak dari wanita yang telah menghancurkan hidupku, memohon untuk diselamatkan. Aku terdiam, ponsel menempel di telinga. Di depanku, Rian berhenti bermain balok, tawanya yang rapuh langsung lenyap. Wajahnya kembali tegang, menatapku dengan mata cemas. Dia takut, monster merah, itu akan kembali. Pemandangan wajah putraku, yang jauh lebih ketakutan oleh kemarahanku daripada oleh apapun, menjadi tamparan yang lebih keras daripada yang kuberikan pada Bram. Bu Nia." Suara Wina di seberang sana terdengar panik. Aku menarik napas dalam-dalam. "Wina," kataku, suaraku tenang, stabil, dan dingin. "Hubungi Pak Danang. Minta dia mengirim seseorang dari timnya ke RSUD sekarang juga." Untuk apa, Bu?" "Urus administrasinya. Lunasi semua tagihan nicu atas nama bayi Sita. Pindahkan dia ke ruang perawatan terbaik jika perlu." Keheningan sesaat di seberang telepon. Wina pasti mengira aku sudah gila. "Baik, Bu. Segera saya laksanakan." "Satu hal lagi, Win, tambahku. Pastikan Sita menandatangani surat pernyataan bahwa ini adalah bantuan kemanusiaan murni, sekali dan final. Dan sebagai gantinya, dia setuju untuk tidak pernah, dalam kondisi apapun, mencoba menghubungi saya, Rian, atau siapapun yang terafiliasi dengan perusahaan saya. Dia harus menghilang." "Saya mengerti, Bu." Aku menutup telepon. "Bunda tadi telepon siapa?" tanya Rian, masih waspada. Aku tersenyum, senyum yang tulus, dan merengkuhnya. "Bukan siapa-siapa, sayang. Bunda cuma bantu bayar tagihan rumah sakit. Ada bayi yang sakit." Aku tidak menolong Sita, wanita yang telah menghancurkanku. Aku tidak menolong Bram, pria yang telah mengkhianatiku. Aku menolong bayi yang tidak berdosa itu. Dan yang lebih penting, aku menolong diriku sendiri. Aku menolak untuk menjadi monster seperti yang mereka kira. Kemenanganku tidak akan sempurna jika aku membiarkan seorang bayi mati hanya karena dendam. Kemenangan sejatiku adalah menjadi orang yang lebih baik dari mereka. Di RSUD, Sita sedang menangis putus asa di lorong depan ruang nicu. Seorang suster baru saja memberitahunya bahwa jika tidak ada pembayaran dalam 1 jam, alat bantu napas bayinya akan dialihkan ke pasien lain yang memiliki penjamin. Dia siap bersujud, mengemis, saat seorang pria berjas rapi menghampirinya. "Nona Sita." Sita mendongak,
matanya bengkak. Saya Bima, dari firma hukum Danang Arekan. Saya di sini atas perintah Ibu Anindita Nia. Jantung Sita serasa berhenti berdetak. Mbak Nia. Mbak Nia, dia mau ambil bayi saya? Pikirnya panik. Tidak, kata Bima, seolah membaca pikirannya. Ibu Nia telah melunasi seluruh biaya perawatan putra Anda sampai dia dinyatakan sehat oleh rumah sakit. Sita ternganga. Dia melihat Bima berjalan ke loket administrasi, menyerahkan kartu korporat, dan menandatangani beberapa berkas. Suster yang tadi memarahinya kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Bima kembali menghampirinya, menyodorkan sebuah dokumen dan pulpen. Ini surat pernyataan. Silakan dibaca dan ditandatangani. Sita membaca dengan tangan gemetar. Bantuan kemanusiaan. Tidak akan menuntut. Tidak akan menghubungi. Menghilang. Air matanya menetes, membasahi kertas itu. Dia tidak ragu sedetik pun. Dia menandatanganinya dengan cepat. Tolong sampaikan ke Mbak Nia, isaknya. Saya minta maaf. Dan terima kasih, seumur hidup saya. Pria itu mengambil kertas itu dengan dingin. Ibu Nia tidak ingin mendengar apapun dari Anda. Pesannya hanya satu, selamatkan anak Anda, dan mulailah hidup baru. Jauh dari kami. Bima pergi. Sita menempelkan tangannya di kaca ruang Nicu. Di dalam sana, di dalam inkubator, putranya yang mungil, bayi yang tidak akan pernah mengenal ayahnya, bayi yang baru saja diselamatkan oleh wanita yang telah dihancurkan ibunya, tertidur. Dia menangis, tapi kali ini bukan tangisan kesakitan atau ketakutan. Itu adalah tangisan penyesalan yang paling dalam. Beberapa minggu kemudian. Sidang pertama. Aku duduk tegak di ruang pengadilan. Bukan sidang pidana penggelapan uang Bram, itu akan berjalan terpisah dan sudah pasti dia kalah. Ini adalah sidang yang dia ajukan, gugatan hak asuh Rian. Aku hadir. Bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin melihat wajahnya saat kartu terakhirnya hangus terbakar. Bram digiring masuk. Mengenakan seragam tahanan oranye, tangannya diborgol. Dia kurus, kuyu, dan tatapan matanya liar. Karismanya telah lenyap, hanya tersisa kebencian. Pengacara publiknya yang gugup, Budi, memulai. Yang mulia, klien kami menuntut hak asuh karena kami yakin Ibu Anindita Nia tidak stabil secara emosional untuk mengurus anak. Ada bukti video di mana beliau melakukan kekerasan di depan umum, di depan putranya. Sebelum dia melanjutkan, Pak Danang berdiri. Yang mulia, kami keberatan, selapak Danang dengan tenang. Tuntutan ini adalah lelucon. Tuntutan ini murni upaya pemerasan. Buktikan, bentak Bram dari kursinya. Dengan senang hati, Pak Danang memberikan sebuah flash disk kepada Panitera. Ini adalah rekaman pesan suara yang dikirimkan tersangka Bramantio kepada pengacaranya sendiri, yang kemudian dengan bodohnya diteruskan kepada kami sebagai tawaran damai. Suara Bram yang penuh ancaman terdengar di ruang sidang. Bilang sama Nia. Kalau dia nggak cabut tuntutan pidananya, aku akan bilang ke hakim kalau dia ibu yang nggak stabil. Aku akan lawan dia. Hakim, seorang wanita parubaya yang tegas, memijat pelipisnya. Pak Danang melanjutkan. Kami juga lampirkan laporan polisi dan restraining order yang sah, yang dikeluarkan setelah tersangka mencoba menculik putranya dari sekolah dan meneror anak-anak lain. Tersangka adalah seorang kriminal yang sedang menunggu sidang untuk kasus penggelapan 12,7 miliar rupiah. Membahas hak asuh untuk orang seperti ini adalah penghinaan terhadap pengadilan. Wajah Bram pucat pasi. Dia menatapku. Aku berdiri, menatap lurus ke matanya. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada kehampaan. Kamu selesai, Bram, kataku pelan, hanya cukup untuk didengar olehnya. Hakim mengetuk palunya. Tuntutan hak asuh ditolak. Gugatan ini tidak berdasar. Sidang ditutup. Nia, kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Nia. Bram mengamuk, meronta saat penjaga menyeretnya keluar. Aku tidak menoleh. Aku berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan masa laluku untuk membusuk di penjara. Pak Danang meneleponku sore itu. Sidang pidananya berjalan cepat. Bukti terlalu kuat. Tuntutan 15 tahun.
Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara. 2 tahun kemudian, taman kota di sore hari yang cerah. Tawa anak-anak terdengar riuh. Bunda, Bunda, lihat. Rian, kini berusia 8 tahun, berlari kencang menendang bola ke gawang kecil. Dia sehat, ceria, dan tawa renyahnya adalah musik terindah di dunia. Hebat, jagoan. Aku bertepuk tangan dari atas tikar piknik. Aku tidak lagi mengenakan power suit merah. Aku mengenakan jeans dan kaos katun yang nyaman. Seorang pria duduk di sampingku, mengulurkan sebotol air mineral. Energinya nggak habis-habis, ya, katanya, tersenyum. Aku membalas senyumnya. Dia anak yang kuat. Namanya David. Seorang arsitek brilian yang kutemui saat merenovasi salah satu lobi gedung kantorku. Dia tenang, baik hati, dan dia mencintai Rian seolah putranya sendiri. Dia tahu semua ceritaku, dan dia tidak mundur. Dia justru mengagumi kekuatanku. Bunda, ayah David, ayo main. Rian melambai pada kami. David tertawa, bangkit, dan berlari mengejar Rian. Aku memperhatikan mereka, hatiku penuh dengan rasa syukur yang meluap. Jalan yang kulalui sangat berat. Aku harus menghancurkan duniaku sendiri untuk membangunnya kembali. Sita? Menurut laporan terakhir Pak Danang, dia dan bayinya, yang dia beri nama Banyu, kembali ke kampung halamannya. Hidup sederhana, nyaris miskin, menumpang di rumah kerabatnya. Dia membayar harga atas perbuatannya. Bram? Dia di penjara. Rian terkadang masih bertanya. Bunda, tanyanya suatu malam sebelum tidur. Ayah Bram, apa dia masih di sekolahnya? Aku mengelus rambutnya. Iya, sayang. Sekolahnya sangat lama. Ayah Bram harus belajar banyak sekali pelajaran. Kita doakan saja dia jadi orang yang lebih baik, ya. Apa dia akan pulang? Aku menatap matanya. Rumah kita di sini, Rian. Sama Bunda, sama Ayah David. Itu yang paling penting. Dia mengangguk, memelukku, lalu tertidur. Aku sudah menemukan kedamaian. Aku menemukan jodoh baru yang baik hati. Perusahaanku kembali jaya, jauh lebih kuat setelah kubersihkan dari para pengkhianat. Aku melihat David menggendong Rian di pundaknya, keduanya tertawa di bawah langit senja. Masa lalu itu adalah bekas luka yang tidak akan pernah hilang. Tapi itu tidak lagi menyakitkan. Itu hanya pengingat. Pengingat bahwa setelah badai paling gelap sekalipun, akan selalu ada cahaya di ujung lorong. Dan aku telah menemukannya. 10 tahun kemudian, langit Jakarta masih sama, sibuk dan tak kenal ampun. Tapi dari jendela ruanganku di lantai 30 Menara Jaya Abadi, segalanya tampak tenang. Di usiaku yang kini menginjak awal 50-an, aku tidak lagi memimpin perusahaan dengan tangan besi. Aku memimpin dengan kearifan. Di atas mejaku, bukan lagi laporan keuangan yang kubanggakan, melainkan sebuah bingkai foto digital. Foto Rian yang sedang tersenyum lebar, menggendong putrinya yang baru berusia 1 tahun, cucu pertamaku, Laras. Di sebelahnya, berdiri istrinya, Gita, arsitek muda yang cemerlang. Rian, di usianya yang ke-28, telah tumbuh menjadi pria yang jauh lebih baik dari ayahnya. Hangat, brilian, dan penuh integritas. Dia memimpin divisi inovasi di perusahaan ini, dan aku sedang mempersiapkan dia untuk mengambil alih seluruh kendali. David, suamiku, sudah semi-pensiun dan lebih banyak menghabiskan waktu memanjakan cucunya. Hidupku sempurna. Luka lama itu sudah sembuh total, hanya menyisakan bekas luka tipis sebagai pengingat. Bunia. Suara Wina, sekretarisku yang setia, kini menjadi kepala staf, terdengar dari interkom. Ada yang ingin bertemu dengan Anda. Dia tidak punya janji, tapi dia bersikeras. Namanya Banyu. Jantungku berdesir pelan. Banyu. Nama itu. Nama yang kulihat di laporan tim Pak Danang yang kini telah tiada, bertahun-tahun lalu. Nama bayi Sita. Suruh dia masuk, Win, kataku, suaraku tetap tenang. Seorang pemuda melangkah masuk. Dia berusia awal 20-an, mungkin 22 tahun. Dia kurus, tapi posturnya tegap. Kulitnya gelap terbakar matahari, khas pekerja keras. Dia mengenakan kemeja batik pudar terbaiknya.
Tapi yang paling menarik perhatianku adalah matanya. Mata itu milik Sita, penuh tekad, sedikit rasa takut, namun jujur. Dia tidak mirip Bram. Syukurlah. Ibu Anindita Nia, tanyanya, suaranya sopan. Ya, saya Nia. Silakan duduk, Banyu. Dia duduk dengan canggung di kursi mahal di depanku. Maaf, Bu, saya datang tanpa janji. Saya Banyu, dari desa di Klaten. Saya tahu siapa kamu, kataku lembut. Dia tampak kaget. Ibu tahu? Aku tahu ibumu, Sita. Dulu dia bekerja untukku. Mata pemuda itu berkaca-kaca. Ibu saya baru saja meninggal dunia sebulan yang lalu karena sakit. Aku terdiam. Ada rasa duka yang aneh melintas. Rasa duka untuk gadis lugu yang pernah kuanggap adik sebelum dia tersesat. Saya turut berduka cita. Sebelum meninggal, lanjut Banyu, suaranya bergetar. Ibu menceritakan semuanya. Tentang kesalahannya, tentang Ibu. Lalu, apa tujuanmu ke sini, Banyu? Tanyaku. Mencari keadilan? Uang? Dia menggeleng cepat. Tidak, Bu. Sama sekali tidak. Ibu saya bilang, seumur hidup kami berhutang nyawa pada ibu. Ibu yang membayar biaya rumah sakit saya saat saya lahir. Tanpa ibu, saya tidak akan ada di sini. Dia meletakkan sebuah amplop lusuh di atas mejaku. Saya bekerja menabung selama 3 tahun. Jumlahnya tidak seberapa. Mungkin tidak bisa membayar lunas biaya nicu saya. Tapi ini sebagai tanda terima kasih saya. Saya ingin mengembalikan kehormatan ibu saya. Aku membuka amplop itu. Isinya beberapa gepok uang, mungkin total 10 juta rupiah. Uang tabungan seorang pemuda miskin dari desa. Aku mendorong amplop itu kembali padanya. Simpan uangmu, Banyu. Itu sudah lunas. Tapi, Bu, anggap lunas, tegasku, namun lembut. Lalu, apa lagi? Dia menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Satu hal lagi. Ibu saya tidak pernah mau memberitahu saya. Dia hanya bilang, dia sudah bersumpah pada ibu untuk menghilang. Tapi saya harus tahu. Dia menatapku lurus. Siapa ayah biologis saya, Bu? Inilah saatnya. Momen yang tidak pernah kuduga akan datang. Kenapa kamu harus tahu? Saya hanya ingin tahu dari mana saya berasal, bisiknya. Saya tidak ingin mencari hartanya. Saya hanya ingin menatap wajahnya sekali saja. Entah dia baik atau jahat, saya berhak tahu. Aku menarik napas panjang. Namanya Bramantio. Dia dulu suamiku. Banyu memejamkan matanya, seolah sebuah beban berat akhirnya terangkat. Di mana dia sekarang, Bu? Dia dipenjara 12 tahun karena kejahatannya pada perusahaan ini. Dia bebas 10 tahun yang lalu. Sejak hari itu, aku tidak pernah tahu lagi di mana dia. Dia menghilang. Tepat saat itu, pintu ruanganku terbuka. Rian masuk tanpa mengetuk, membawa tablet di tangannya. Bunda, desain prototipe yang baru sudah siap. Oh, maaf, Bunda ada tamu. Rian berhenti, menatap pemuda di depanku. Ada kemiripan yang samar di antara mereka, bukan di wajah, tapi di postur. Rian, kataku, hatiku berdebar. Kenalkan, ini Banyu. Aku menatap Banyu. Dan Banyu, ini Rian, putraku. Kedua pemuda itu saling memandang. Rian, yang tahu seluruh cerita masa lalu, langsung mengerti. Matanya melebar sesaat. Dia menatap Banyu, saudara tirinya, yang hidupnya berbeda 180 derajat darinya. Banyu, yang baru saja mengetahui nama ayahnya, kini menatap putra sah dari ayahnya itu. Tidak ada kemarahan. Tidak ada drama. Hanya ada keheningan yang syarat akan takdir. Rian, yang mewarisi kebaikan David dan ketegasanku, melangkah maju lebih dulu. Dia mengulurkan tangannya. Rian, katanya. Banyu menjabat tangan itu. Banyu. Aku bersandar di kursiku, air mata haru menggenang di pelupuk mataku. Banyu, kataku, memecah keheningan. Kamu lulusan apa? SMK Teknik Mesin, Bu. Saya kerja di bengkel.
Kamu anak yang cerdas dan jujur. Sama seperti ibumu dulu. Aku tersenyum. Perusahaan ini selalu butuh orang baik. Mau bekerja di sini? Di divisi Rian? Mulai dari bawah, tapi dengan kerja keras, kamu bisa jadi apa saja. Banyu menatapku, tidak percaya. Lalu dia menatap Rian. Rian tersenyum tipis. Kita kekurangan teknisi yang bagus di bengkel prototip. Bisa mulai besok? Air mata Banyu akhirnya tumpah. Dia mengangguk cepat. Bisa, Pak. Bisa, Bu. Terima kasih. Epilog dari epilog. 6 bulan kemudian. Aku berdiri di balkon kantorku, menatap ke kantin karyawan di lantai bawah. Di salah satu meja, Rian, kepala divisi inovasi, sedang duduk makan siang bersama Banyu, teknisi junior terbaiknya. Mereka sedang tertawa, berdebat seru tentang desain mesin baru. Mereka terlihat canggung, tapi nyata. Bramantio? Kami tidak pernah menemukannya. Sebuah berita kecil di koran 2 tahun lalu mengabarkan penemuan jasad seorang gelandangan tanpa identitas di bawah jembatan layang, meninggal karena sakit lever. Aku punya firasat itu adalah dia. Takdirnya berakhir di jalanan, sendirian. Sita telah beristirahat dengan tenang setelah melunasi karmanya dengan membesarkan anak yang baik. Dan aku meminum tehku, merasa damai. Aku telah membalas dendam dengan amarah. Aku telah menyembuhkan luka dengan cinta. Dan pada akhirnya, aku menutup lingkaran itu dengan pengampunan. Bukan dengan memaafkan masa lalu, tapi dengan memberi kesempatan pada masa depan yang tidak berdosa. Aku melihat kedua putra Bramantio, yang satu dibesarkan dengan cinta dan kemewahan, yang satu dibesarkan dengan penyesalan dan kemiskinan, akhirnya duduk di meja yang sama, disatukan oleh wanita yang sama-sama telah dihancurkan ayah mereka. Dan aku, akhirnya, benar-benar menang.